Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Ashifa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan dari rekan cinta. Mbak Nikmah, salah nggak ya Mbak Nikmah, saya itu tidak suka menikah karena saya dulu pernah menikah dan hancur hubungan saya merasa trauma. Saya membenci pernikahan, bahkan saya kalau didekati laki-laki juga merasa benci. Saya tidak menyukai pernikahan. Nah, saya akan jawab di video ini. Dan tentu untuk rekan cinta yang mungkin mengalami masalah yang sama, Anda mungkin membenci pernikahan, ya, saya akan jelaskan di video ini. Jadi simak sampai selesai ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan jika saya membuat video-video baru. Untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu karakter asmara dari pasangan Anda bisa langsung menghubungi saya loh di nomor yang ada di deskripsi video ini. Oke, lanjut, saya akan bahas tentang membenci pernikahan karena trauma. Memang dalam hubungan asmara tidak selalu mulus, terkadang ada permasalahan atau ada orang yang sengaja menyakiti hati Anda sehingga Anda merasa, sudahlah, saya tidak mau lagi menjalin hubungan dengan seseorang. Saya tidak mau lagi menikah. Sebenarnya ketika Anda mau menikah atau tidak menikah itu semua kembali kepada diri Anda masing-masing. Tetapi perlu untuk saya tegaskan di sini adalah ketika Anda membenci pernikahan secara sengaja, ya, maka artinya Anda telah melakukan kesalahan. Karena apa? Pernikahan adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Jadi tidak perlu Anda mengharamkannya untuk diri Anda. Kalaupun Anda tidak mau menikah atas dasar pilihan Anda sendiri, maka pilihlah itu tanpa Anda membencinya. Begitu ya. Jadi kalau Anda memutuskan untuk tidak menikah, ya itu semua kembali kepada diri Anda. Tapi janganlah membenci pernikahan itu. Janganlah mengharamkan sesuatu yang halal untuk Anda. Karena di dalam pernikahan sebenarnya adalah ibadah yang tentunya malah disunahkan oleh Rasul. Ada banyak sekali keberkahan yang bisa Anda dapatkan dalam pernikahan. Salah satunya adalah bisa menjaga syahwat Anda, sehingga Anda tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa. Kemudian yang kedua juga bisa meneruskan keturunan Anda. Kita juga membutuhkan keturunan untuk hidup berkelanjutan ya. Walaupun Anda merasa dengan diri Anda cukup, tapi bagaimana nanti ke depannya ketika Anda sudah tua atau bahkan ketika Anda sudah meninggal? Salah satu amal yang tidak bisa putus meskipun Anda telah meninggal adalah anak yang soleh-solehah. Doa anak yang soleh-solehah itu juga bisa menjadi amal yang akan terus berkelanjutan meskipun Anda nanti telah tiada di dunia ini. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga tentu bisa membuat diri Anda merasa damai dan bahagia. Karena di dalam pernikahan ada kenikmatan yang luar biasa, ada kebahagiaan yang Allah turunkan, ada keberkahan yang Allah berikan. Untuk itu banyak sekali keberkahan dan juga hikmah yang bisa Anda ambil dalam pernikahan tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan ada trauma? Bagaimana? Apakah saya harus tetap menikah, Mbak Nikmah? Saya trauma. Kalau misalkan ada trauma terhadap pernikahan, ya Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menikah. Anda bisa memilih sesuai dengan jalan yang Anda tempuh. Anda bisa memilih untuk tidak menikah, tetapi bukan berarti Anda bisa membenci pernikahan itu sendiri. Jalanlah hidup ini dengan seikhlas mungkin, setulus mungkin. Kalau perlu Anda bisa mengobati trauma Anda dulu. Siapa tahu setelah Anda sembuh dari trauma, pandangan-pandangan buruk tentang pernikahan bisa kembali bersih ya. Dan Anda bisa optimis kembali dalam menjalani hidup. Nah, kemudian membahas tentang orang yang tidak mau menikah. Orang yang tidak mau menikah itu juga sah-sah saja, itu adalah haknya. Contohnya, orang yang mungkin sudah berusaha sana kemari menemukan jodoh tetapi dia tidak kunjung menemukan jodoh sehingga dia lelah dan memilih untuk tidak menikah. Atau mungkin orang yang mengalami kecacatan ya, dan dia merasa dia tidak mampu menjalankan tugas dan perannya ketika menikah nanti, maka itu semua diperbolehkan. Begitu, itu semua kembali kepada yang bersangkutan. Yang terpenting tidak dengan membenci pernikahan. Karena sekali lagi, pernikahan itu adalah sesuatu yang halal dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Tentu tidak baik ya kita mengharamkan sesuatu yang halal untuk diri kita. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di video ini. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar asmara maupun rumah tangga, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar. Yang ingin dibuatkan video khusus seputar asmara maupun rumah tangga juga silahkan ya. Anda bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.